Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas kira-kira kapan sih market crypto bisa masuk ke dalam fase recovery ya, karena memang kita lagi sedikit ada penurunan. Nanti kita coba juga melihat analisa market crypto minggu depan bagaimana nih pergerakannya. Prediksi coba ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam video ini, kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa like videonya, share, dan juga subscribe ya. And thank you semuanya. Kita langsung masuk aja ya ke dalam update-nya. Untuk kita lihat update, Bitcoin masih relatif mengalami penurunan atau koreksi. Ethereum juga, dan rata-rata memang altcoins juga mengalami koreksi ya. Kita kalau perhatikan dalam 24 jam terakhir, walaupun misalnya Bitcoin atau Ethereum koreksi, bisa kita perhatikan masih ada beberapa altcoins yang cukup ada kenaikan sedikit. Kita lihat ada M, ada Sandbox, Decentraland juga naik ya, atau mana. Ini ada sedikit kenaikan untuk para Metaverse yang sempat ada koreksi selama beberapa hari terakhir, Sand dan Mana. Ada Luna, ada Kusama, tapi memang rata-rata masih merah. Jadi sebenarnya opportunity atau kesempatan untuk beli masih ada, tapi nanti kita bahas juga nih, apakah kita boleh beli sekarang atau enggak gitu ya. Jadi kalau kita dari Fear and Greed Index juga, market relatif fear ya, atau masih lebih di zona ketakutan, dan kita tahu the best kesempatan yang terbaik untuk membeli suatu aset juga di saat Fear and Greed Index-nya juga di dalam fase fear atau bahkan extreme fear gitu. Nah, kita masuk nih. Ada satu pelajaran penting sih menurut saya dari berita ini. Kita lihat beritanya apa? Beritanya adalah El Salvador buys 100 more bitcoins as crypto market falls. Kita tahu El Salvador itu siapa? El Salvador adalah negara pertama yang memperbolehkan atau mengesahkan Bitcoin untuk menjadi salah satu mata uangnya lah gitu ya di negara. Lalu dia pada saat market dip, kita lihat nih, pada saat Bitcoin mengalami penurunan, bahkan si presidennya, si Nayib Bukele, dia bilang apa? Dia bilang bahwa he bought the coins at a discount. Jadi pelajaran pentingnya apa sih dari sini? Dia membeli 100 Bitcoin ya. Kalau misalnya kalian mau tahu, 100 Bitcoin jadi cukup lumayan. Nah, pelajaran pentingnya adalah di mana kita nggak pernah melihat El Salvador membeli Bitcoin di saat market crypto naik gitu. Bahkan kalau kita pribadi atau retail, kita kadang-kadang pada saat market naik baru kita berani beli. Tapi kita selalu lihat pada saat market crypto dip, El Salvador tuh selalu tweet atau si presidennya dia membeli Bitcoin pada saat market crypto lagi turun nih, discount. Jadi beli pada saat fear. Kita coba lihat beberapa hal lagi. Ini adalah salah satu chart juga yang saya mau kasih lihat dari si Plan B. Dia bilang apa? Dia bilang dari chart ini adalah Bitcoin has better risk-adjusted returns than all other assets. Jadi ini adalah bisa dibilang compare resiko dan return dari suatu aset lah istilahnya ya. Kita bisa perhatikan di sini ada beberapa klasifikasinya, beberapa stok dari di Amerika, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Tesla, dan Google. Lalu kita juga lihat ada emas, ada indeks saham S&P 500, ada juga bonds atau obligasi ya. Lalu kita lihat di sini untuk Bitcoinnya sendiri, ada yang 100% di Bitcoin, sama ada yang 10% Bitcoin dan 90% cash. Dari chart ini kita bisa lihat bahwa memang Bitcoin ini relatif paling tinggi secara tadi dibilang risk adjusted returns-nya. Jadi secara resiko dan juga returns. Ini kita bisa perhatikan untuk yang 10% dan 90% cash. Artinya di sini nih. Kenapa di sini? Karena kita bisa perhatikan kalau di sini ini resikonya kecil, return-nya juga kecil gitu ya. Ini berarti 10% Bitcoin, 90% cash. Sedangkan yang di sini orange yang di pojok kanan ini adalah 100% Bitcoin, di mana resikonya besar juga dan returnnya besar. Ini returnnya sendiri ini memakai annual return, jadi per tahunnya. Kalau kita perhatikan sendiri dibandingkan dengan aset-aset lain seperti gold atau bonds, obligasi atau indeks gitu ya, performance-nya jauh lebih di bawah daripada Bitcoin. Lalu kalau kita perhatikan juga dalam beberapa stok juga bisa kita lihat Facebook, Amazon yang warna merah muda atau pink, ada Apple yang warna kuning, Netflix yang warna hijau, dan Tesla yang warna merah. Rata-rata memang di bawah juga. Ini yang masih cukup performing sebenarnya Tesla. Kita bisa lihat dia agak sedikit naik, jadi ini cukup lumayan sih. Cara lihatnya tuh kalau misalnya suatu lingkarannya ini lebih dekat atau lebih dekat terhadap garis yang warna kuning ini, berarti dia tuh performance-nya cukup bagus. Itu cara kita membaca grafiknya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, memang Bitcoin masih yang menjadi nomor satunya, has better risk adjusted kalau dibandingkan dengan semuanya lah. Lalu kita ngomongin si Plan B juga nih ya, karena Plan B sempat adalah dia membuat prediksi gitu ya, prediksi untuk Bitcoin di bulan Juni untuk dari Agustus sampai Desember. Nah, untuk memang dia punya prediksi di Agustus, September, dan Oktober memang benar. Untuk November atau bulan ini apakah salah?
Sebenarnya kita masih belum tahu ya, karena hari ini masih pada saat video ini dibuat di bulan November juga. Tapi prediksi dia itu 98.000 untuk closing untuk Bitcoin sendiri. Dan kita bisa perhatikan untuk harga Bitcoin sekarang itu 54.000. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa hari ini saja Bitcoin mau naik ke 98.000, itu Bitcoin harus naik sekitar 80%. Hanya diberi waktu kurang dari 1 minggu. Jadi ya kemungkinan besar sih tidak akan terjadi juga untuk ini. Tapi salah satu perhatian juga adalah kita jangan terlalu mengambil patokan kepada suatu orang juga gitu. Misalnya si Plan B. Gara-gara si Plan B benar Agustus, September, Oktober bukan berarti atau menjamin dia benar di bulan November dan Desember gitu. Makanya kita harus selalu ya do your own our research juga. Lalu kita juga harus pelajari resiko dan risk management kita juga gitu ya. Jangan kita percaya langsung aja, kira-kira kayak gitu ya. Walaupun memang kita masih ada respect sama si Plan B sendiri. Lanjut kita lihat lagi dari grafik di sini. Ini grafik cukup menarik di mana Bitcoin ini memang membuat falling wedge. Kita bisa perhatikan ada bisa dibilang wedge atau segitiga yang penurunan, makanya dibuatnya falling wedge. Dan kita bisa perhatikan dalam beberapa hit terakhir untuk falling wedge sendiri, ini di time frame daily ya, di mana Bitcoin selalu bisa berhasil breakout. Dan sekarang kita lihat ini untuk momen sekarang kita juga membentuk falling wedge. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa mulai fase recovery nih dari price action sekarang, kira-kira gitu. Lalu kalau kita perhatikan juga untuk Bitcoin Rainbow Price Chart-nya sendiri, sebenarnya kita masih aman sekali ya. Jadi teman-teman kalau bilang ini udah top, kalau menurut saya sendiri ini masih belum top sih. Kita masih bisa mengambil mungkin beberapa bulan sendiri untuk bullish untuk market crypto sendiri. Kalau kita perhatikan sendiri untuk Bitcoin-nya ini di warna kuning gitu. Kuning artinya apa? Kuning artinya hodl. Dan biasanya kalau di warna merah, warna oranye, nah ini baru-baru kita harus sedikit berhati-hati. Karena biasanya di sini akan ada bubble atau ada FOMO ataupun warna merah berarti terlalu tinggi juga lah istilahnya gitu ya. Kita bisa perhatikan dari beberapa keterangannya di atas ini ya. Jadi harusnya masih aman untuk Bitcoin sendiri. Langsung masuk aja kita ke dalam teknikalnya untuk Bitcoin. Memang masih sesuai ekspektasi di mana market sendiri masih sedikit sideways di sini. Kenapa alasannya? Alasannya karena memang ada a big news event, yaitu adalah mutasi atau corona baru istilahnya ya, Omicron kan, yang kita sudah bahas di beberapa video sebelumnya di mana kita bahas tentang COVID itu. Nah, kenapa market sideways? Karena biasanya tuh yang akan menjadi patokan adalah dari stock marketnya sendiri. Bagaimana nih pasar saham di Amerika khususnya? Bagaimana reaksi market terhadap hal itu? Lalu kan kalau misalnya kita lihat Bitcoin sendiri atau market crypto kan bukanya kan weekend juga masih buka Sabtu dan Minggu gitu. Jadi kita menunggu nih kira-kira reaksi financial market di hari Senin khususnya untuk di Amerika sendiri ya. Kira-kira bagaimana? Apakah mereka panik? Kalau panik selling misalnya stock market turun, masih ada potensi kemungkinan Bitcoin juga akan turun gitu ya. Karena korelasinya memang ada terjadi korelasi juga antara stock market dan juga kripto. Itu salah satu alasannya juga. Jadi makanya kalau saya bilang, kalau misalnya besok ternyata pada saat stock market buka ada penurunan, ini kita nggak usah terlalu panik juga. Karena ini kita udah tahu bahwa mungkin market ada potensi untuk mengalami panik dari si Omicron varian baru lah istilahnya ya. Tapi untuk sekarang sebenarnya masih healthy untuk Bitcoin sendiri, masih bisa remain di atas supportnya sendiri. Kita nggak usah analisa ke dalam time frame kecil ya, karena kita masih menunggu apakah Bitcoin masih mengalami penurunan ataupun recover. Tapi kalau saya lihat, kalau misalnya kita mengalami penurunan drastis gitu ya, saya rasa itu akan membuat market crypto bisa rebound juga. Kenapa? Karena hopefully itu bisa flush out leverage juga lah istilahnya. Jadi membuat market crypto ada momentum lagi untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Hampir sama seperti yang kita alami di beberapa case terakhir juga, kita sempat mengalami candle panjang lah istilahnya ya. Di sini dimana sempat turun ke bawah lalu bisa naik closing candle hijau di atasnya. Mungkin itu yang bisa terjadi, tapi ini hanya kembali lagi suatu prediksi juga. Dan kalau misalnya teman-teman mau lebih safe, ya lebih safe-nya kita menunggu pada saat dia sudah break trendline ini sih. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah sekarang momen yang baik untuk membeli market crypto, sebenarnya masih boleh lah di harga sekarang. Kalau kita bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, kita bisa perhatikan, bukan bulan lah, beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, ini termasuk masih murah, bukan hanya untuk Bitcoin tapi untuk beberapa altcoin gitu. Tapi jangan terlalu all in ke suatu kripto aja, maksudnya habisin funds kalian. Kenapa? Karena mungkin masih ada potensi kita mengalami penurunan sedikit, walaupun mungkin rebound sebentar lagi ya. Tapi kembali lagi, ini hanyalah analisa saya, jadi teman-teman harus do your own research juga ya. Lalu kenapa rebound sebentar lagi? Kalau saya lihat juga di sini,
Ini menjadi salah satu patokan lagi ya. Secara RSI Bitcoin ini sudah mengalami penurunan cukup bawah lagi sih. Jadi kita kalau misalnya mau lihat rebound, hopefully ini ada kenaikan sedikit di RSI, mungkin di atas 50. Kalau di atas 50, mungkin akan menjadi sentimen positif lagi. Karena sekarang masih bisa dibilang sign of weakness-nya lah. Tapi kalau kita perhatikan sedikit, ini ada yang menarik juga nih untuk Bitcoin. Kita bisa perhatikan dari level yang sini ya, yang saya buat. Nanti saya bikin RSI-nya dulu. Nah, kita bisa perhatikan di sini, di mana dari level yang ini 29 September, di sini price secara grafik harganya dia naik, betul? Nah, kalau kita perhatikan dari indikatornya sendiri, yang saya suka itu menggunakan RSI. Nah, di sini indikatornya itu mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat seperti ini, price action-nya naik, indikator penurunan, dan ini untuk time frame besar juga ya, dari September sampai November. Itu artinya kita mengalami apa? Nah, kalau teman-teman belum tahu, kita mengalami yang namanya ini kita mengalami hidden divergence gitu ya. Kita bisa perhatikan bahwa bullish di sini, price action-nya naik, tapi secara indikatornya pun turun seperti yang kita alami sekarang. Jadi kalau seperti itu mungkin ya kita bisa mengalami rebound. Hopefully ya kita bisa keluar dari fase konsolidasi kita sendiri gitu. Lalu bisa membentuk all time high baru. Kalau secara outlook saya masih cukup bullish untuk Bitcoin, dan mungkin ini adalah lengthening cycle, dimana mungkin ini kita bisa mengalami bull market sampai 2022, mungkin bisa sampai sekitar bulan Februari atau Maret 2022. Tapi itu nanti kita bisa analisa sepanjang bull market lah gitu ya. Kita lihat juga untuk Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance sendiri, sebenarnya ini sudah hit target kita ya kalau dari time frame daily, dimana kita mengalami wedge pattern, lalu kita mengalami penurunan, hit target juga. Tapi kalau kita lihat di time frame 4 jam, karena mungkin ini adalah dominance, jadi lebih susah untuk lebih tepatnya gitu ya. Kalau kita dari sini masih belum ke bawah. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil lagi, hopefully memang altcoin bisa performing dan bisa membawa Bitcoin dominance mengalami penurunan. Kenapa? Karena kalau Bitcoin dominance turun, artinya altcoin performing lebih bagus juga. Tapi satu hal yang kita bisa mention juga, itu kita bisa lihat chart dari Ethereum Bitcoin. Ini cukup penting sih chartnya atau grafiknya. Kenapa? Ini adalah grafik antara Ethereum dan Bitcoin. Jadi kalau misalnya grafiknya naik, artinya apa? Artinya Ethereum itu performance-nya lebih bagus daripada Bitcoin. Sedangkan kalau turun berarti Bitcoin lebih bagus. Dan kita bisa perhatikan untuk sekarang ya, chart ini kita sempat ada rejection dari candle ini. Kita ada resistannya cukup kuat. Sini supportnya juga cukup kuat. Sini ya. Nah, yang kita harapkan adalah dalam beberapa hari ke depan mungkin Ethereum Bitcoin ini bisa breakout dari wedge pattern ini juga. Nah, kalau misalnya kita bisa breakout, ini adalah salah satu tanda mungkin kita bisa mengalami alt season. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau misalnya Ethereum sendiri bisa breakout, itu akan membuat para altcoin juga mengikuti Ethereum lah gitu ya. Hopefully itu yang bisa terjadi. Tapi ini adalah salah satu prediksi aja. Nah, kita coba bahas sedikit beli kripto apa sih. Tadi kita sudah bilang, yang pertama jangan terlalu all in, karena masih ada, jangan FOMO masukin semua. Mungkin ada potensi market down juga, karena memang secara makro ini cukup besar sih. COVID varian baru dan beberapa tentang tapering juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau secara harga pun beberapa masih terdiskon. Kalau saran saya lebih baik kalau misalnya teman-teman mau beli kripto yang memang fundamentalnya kuat dan bisa survive bear market. Di saat market turun pun fundamentalnya kuat, jadi dia masih bisa survive gitu ya, masih bisa bertahan lah gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya itu cari yang cukup bullish atau layer 1 lah, itu paling aman. Kalau kita lihat dari 7 hari terakhir juga sebenarnya, kita lihat dari yang paling murah. Seperti Avalanche ini cukup murah, minus 25% dalam 1 minggu. Tapi mungkin ini akan sedikit cooldown ya, karena rally-nya udah naik. Tapi kita lihat seperti Cardano, kalau teman-teman mau beli Cardano di harga $1,5 sebenarnya cukup murah juga sih. Tapi ya ini harus sedikit sabar untuk Cardano sendiri. Lalu ada satu pilihan lagi sebenarnya Polkadot, VeChain, Arweave. Ini menurut saya juga salah satu pilihan yang bagus juga sih. Dan mereka sedikit terdiskon juga nih. Cukup terdampak terhadap koreksi market di beberapa hari belakangan ini. Kira-kira itu aja sih. Kita sebenarnya bisa lebih banyak lagi, tapi nanti mungkin kita bikin video khusus aja untuk rekomendasi di bulan September. Nah, kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa like videonya dan share, and see you in the next video. Bye-bye.